Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mendapatkan hadiah dari seseorang, ya, seseorang ini adalah seorang yang spesial bagi kita, seseorang yang sangat berarti, seorang yang begitu mengasihi kita, ya, sekali lagi ketika dia memberikan hadiah kepada kita, maka apa yang kita lakukan terhadap hadiah yang dia berikan? Tentu yang pertama kita akan berterima kasih, ya, karena sudah diberikan hadiah. Kita akan bersukacita, bersyukur karena mendapatkan hadiah, ya. Tetapi juga sedapat mungkin kita pasti akan jaga hadiah itu sebaik-baiknya, ya. Kita lawat hadiah itu, kita pelihara hadiah itu, karena bagi kita hadiah itu sangat berarti, bukan soal nilai dan apa hadiahnya, tapi karena, ya, kita menghargai niat baik dari orang itu, ya, sehingga yang tadi saya bilang bahwa pasti kita akan jaga baik hadiah tersebut. Saudara, hidup kita adalah hadiah dari Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Karena itu apa yang mesti, ya, kita lakukan, kita maknai dalam hidup ini, ya, sebagai bentuk penghargaan kita kepada Tuhan. Apa yang perlu kita buat supaya selain kita bersyukur kepada Tuhan ketika sudah dianugerahkan atau diberikan hidup ini, menikmati dunia ini, ya, tetapi juga yang terpenting, saudara, bagaimana caranya agar hidup ini lebih baik, lebih berarti, lebih bermakna. Bagi orang-orang di sekitar kita, tapi juga, ya, hidup ini, ya, akan menjadi sebuah persembahan yang terbaik untuk Tuhan yang telah memberi hidup ini bagi kita. Karena itu, ya, seorang musisi, katakanlah demikian, Herlin Pirena, dia hendak menginspirasi semua kita dengan syair, ya, lagu yang ia ciptakan tentang hidup ini adalah kesempatan. Saya percaya lagu ini adalah lagu yang, ya, sudah sangat hafal, ya, bagi kita semua. Dalam syair lagu hidup adalah kesempatan, ya. Herlin Pirena ini, dia mau, ya, membuat dan menginspirasi agar bagaimana caranya kita bisa memaknai dan mengartikan hidup ini lebih bermakna, ya, bermakna untuk Tuhan tapi juga untuk sesama kita. Dia bilang hidup ini kesempatan dari Tuhan. Karena merupakan sebuah kesempatan, maka dia katakan hidup ini, ya, merupakan pelayanan yang harus dia lakukan untuk Tuhan. Pelayanan yang bagaimana yang harus dia lakukan? Pelayanan yang bisa mendatangkan berkat. Pelayanan yang mau dia maknai hidup ini sebagai sesuatu yang berarti bagi orang-orang yang di sekitarnya, supaya dengan apa yang dia lakukan, ya, katakanlah orang, ya, bisa, ya, merasakan damai, sukacita dan lain sebagainya. Dia bilang, Tuhan, pakai aku, pakai hidupku.
supaya kelak ketika nantinya Tuhan ya sudah tidak beri kesempatan lagi untuk aku menikmati ya hidup ini, maka hidup ini sudah berarti, sudah jadi berkat. Ini sebuah hal yang luar biasa ya, bahwa dia mau hidup ini menjadi ya nilai tambah bagi orang lain. Demikian pula halnya Paulus, saudara. Paulus sejak dia dijamah, sejak dia diperbaharui oleh Tuhan, sejak dia kenal Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, dia mau mempersembahkan hidupnya ya, untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan yang dia lakukan kepada Tuhan adalah pelayanan yang totalitas, pelayanan yang bukan setengah-tengah, pelayanan yang bukan lihat karena situasi dan kondisi, tapi lahir dari kerinduannya yang terdalam bahwa hidup yang ia jalani saat ini adalah hidup yang harus memuliakan Tuhan. Sehingga dalam seluruh hal yang dia lakukan, dia termotivasi bagaimana caranya supaya apapun yang dia lakukan, pelayanan yang dia lakukan itu benar-benar mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal itu dapat kita lihat, saudara, dari bagian firman Tuhan di pagi ini. Dan pribadi Paulus mesti jadi contoh dan teladan bagi kita semua, anak Tuhan, hamba Tuhan, keluarga Kristen dan lain sebagainya. Pribadi Paulus, bentuk pelayanan Paulus mesti menjadi teladan bagi kita. Pertanyaannya, apa sih yang Paulus lakukan supaya dia harus menjadi role model, supaya dia harus menjadi style model, gaya hidupnya harus jadi patokan, harus jadi ya hal yang bisa menginspirasi orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama yang mesti kita maknai, Paulus ayat 19 dia katakan bahwa dalam menjalani hidupnya sebagai anak Tuhan dan juga hamba Tuhan, dia melaksanakannya dengan penuh kerendahan hati. Saudara, jalani hidup ini tidak perlu angkuh dan sombong. Karena orang bilang apa? Di atas langit masih ada langit. Jalan jangan lihat terlalu lurus ke depan, sekali-sekali harus tunduk ke bawah, lihat samping kiri, samping kanan, lihat ke belakang. Masih ada orang-orang di sekitar kita yang harus kita perhatikan dan pedulikan. Hidup dengan kerendahan hati, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kadang-kadang orang gengsi hidup dengan kerendahan hati. Karena apa? Karena merasa bahwa kalau saya hidup dengan kerendahan hati, nanti saya tidak dianggap oleh orang lain. Tidak, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, maka kita apa? Akan ditinggikan. Tapi kalau kita selalu menonjolkan diri, selalu angkuh, selalu sombong, maka firman Tuhan dia bilang apa? Kita akan direndahkan. Ya. Oleh karena itu, ya, saya tadi bilang, hiduplah sebagai anak Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Hiduplah sebagai hamba Tuhan ketika melaksanakan tugas-tugas pelayanan itu dengan penuh kerendahan hati. Jangan selalu monoton bahwa saya mesti didengar, saya harus didengar, ya, kalian harus ikut saya dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara, dalam melaksanakan pelayanannya, ayat 20, Paulus ya begitu banyak mencucurkan air mata. Karena apa? Ada banyak tantangan, ada banyak cobaan yang ia hadapi. Tapi
itu, di setiap penderitaan itu, Paulus dia katakan, ini yang harus kita ingat. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah lupa untuk tetap laksanakan tugas-tugas pelayanannya dengan baik. Nah, ini juga yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, apalagi para pelayan. Kadang-kadang kalau banyak kesulitan yang kita temui dalam pelayanan, kita temui dalam hidup saudara, ya, maka kadang-kadang kita enggan. Kita sudah malas. Kita sudah malas tahu. Ya, kita sudah tidak mau peduli. Angka buang dong. Sering kita lakukan gitu. Saya pelayanan di sini. Saya datang dong tutup pintu. Saya telepon dong bilang tidak ada padahal dong ada. Dan lain-lain sebagainya. Ya, banyak soal-soal yang terjadi. Sampai buat kita sakit hati. Kadang-kadang, aduh, saya mundur sudah. Paulus tidak, saudara. Karena itu kita pun mesti melakukan hal yang demikian. Hello saudara, selama kita ada di dunia ini, tantangan, ujian, pencobaan tidak akan pernah berakhir. Ya, Pak Ketua Klasis sering bilang kita bukan tinggal di sorga. Kalau tinggal di sorga itu yang nama soal itu sudah tidak ada. Tapi ketika selama kita ada di dunia, maka kita harus besar hati. Ya, sejak kita lahir itu sudah masalah, itu sudah soal. Ya, sejak anak-anak kita ada dan lain sebagainya itu sudah harus penuh dengan tantangan. Apa yang mereka makan, apa yang harus kita lakukan untuk mereka dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita dipercayakan, ya, katakanlah menjadi hamba dan pelayan, menjadi pemimpin-pemimpin di lingkup-lingkup tertentu dan lain sebagainya. Tantangan itu selalu ada, cobaan itu selalu ada. Tapi jangan karena hal-hal itu lalu melemahkan semangat kita untuk mau terus mempertahankan kerja-kerja yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Malah Paulus dia menegaskan, jangan pernah lalai. Jangan pernah mau dilemahkan karena kondisi lalu kita menyerah terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikut saudara, dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanannya, Paulus tidak pernah mengenal kata takut, atau tidak berani. Atau sederhana saya mau bilang malu hati, dan lain sebagainya. Walaupun nyawa taruhannya, walaupun dia harus dipenjara dan lain sebagainya, walaupun dia harus dicari oleh banyak orang untuk dibinasakan dan lain sebagainya, tetapi sekali lagi Paulus tidak gentar untuk hadapi semua itu. Karena apa? Karena dia merasa dia bertanggung jawab tentang hidup yang Tuhan percayakan bagi dia, tentang keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi dia. Keselamatan itu perlu untuk disampaikan bagi banyak orang supaya mereka bertobat. Saudara, jangan pernah gentar dan takut. Saya tadi bilang, sederhana saya bilang, jangan pernah malu hati ketika melaksanakan pelayananmu kepada siapa saja. Lalu dari pelayananmu orang tidak hargai, pelayananmu orang menolak, dari pelayananmu orang tidak hitung, kendati pun kau sudah merasa bahwa buat yang terbaik. Banyak hal yang saudara akan hadapi ketika melaksanakan kerja-kerja yang dipercayakan Tuhan bagi saudara. Orang tidak senang, bahkan mungkin orang benci, orang cemburu dan lain sebagainya. Ya,
Saudara, jangan pernah takut terhadap semua itu. Karena apa? Karena kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita, apalagi hamba Tuhan, para pelayan, lewat tugas-tugas pelayanan kita, ya, percaya bahwa Dia tidak akan pernah tinggal diam terhadap semua hal yang kita temui. Percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri ketika kita menghadapi segala bentuk apapun termasuk bahaya. Yang penting, yang diharapkan Tuhan, ya, itu yang dimiliki oleh Paulus dengan sikap yang berikutnya. Kerja-kerja jujur, kerja-kerja bersih, kerja-kerja, ya, sedapat mungkin dari pekerjaan itu, ya, jangan melakukan hal-hal yang tercela. Ya. Seperti itu. Ayat yang ke-24 dan 26. Saudara, Paulus dalam melaksanakan tugas pelayanannya, dia tidak pernah mencari keuntungan. Kadang-kadang kan di dalam kita melakukan sesuatu, kita berpikir untung ruginya dulu untuk kita. Termasuk ketika kita mau beri diri kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lebih banyak berpikir untung ruginya. Baik kalau dari banyak pertimbangan kita, lalu kemudian, ya, kita tetap akan menerima tanggung jawab itu. Kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan kita, pada akhirnya kita menolak apa yang menjadi kerinduan, ya, banyak orang termasuk Tuhan kepada kita. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak demikian. Ya. Dia tidak pernah berpikir tentang apa sih yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan pekerjaan pelayanan. Walaupun tadi saya sudah kulas, banyak tantangan, banyak soal, dia harus mencucurkan air mata, dia harus diperhadapkan dengan bahaya dan lain sebagainya. Tapi bagi dia, ya, ini yang dapat dia buat untuk sesama, memperkenalkan Yesus dengan pengajarannya, supaya orang lain juga diselamatkan, orang lain juga bertobat, orang lain juga mengenal Yesus dan lain sebagainya. Paulus tegaskan bahwa dalam melaksanakan pelayanannya, dalam dia bekerja, dia tidak pernah membebani siapapun. Dia bilang dia bekerja dengan tangannya sendiri, ayat 34. Ya. Dan yang lebih luar biasa, saudara, Paulus dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya, ya, dia lebih banyak mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Apa? Ya, yang jelas waktu, tenaga dan lain sebagainya. Ya, bahkan dikatakan bahwa ketika dia, ya, punya kebutuhan, dia bekerja untuk dia, tapi juga bekerja untuk rekan-rekan sepelayanannya. Caranya bagaimana supaya, ya, rekan-rekan pelayannya dan juga dia sebagai pelayan Tuhan tetap kebutuhan mereka terpenuhi tanpa perlu dibebani, tanpa perlu menjadikan mereka beban untuk orang lain atau jemaat. Ayat 35. Sehingga dia mendorong, dia memotivasi, ya, berkorban dalam hal, ya, memberi itu lebih luar biasa. Kebahagiaan yang akan kita miliki dibanding ketika kita mau menerima. Ayat 35. Ini juga yang patut kita garis bawahi. Untuk hal memberi, kadang kita lebih banyak, ya, apa yang kita dapat, apa yang harus kita terima dibanding apa yang harus kita beri. Paulus katakan lebih berbahagia ketika kita memberi, ya, dibanding ketika kita menerima. Lebih berbahagia ketika kita berbagi
Lebih berbahagia ketika kita jadikan hidup ini sebagai sesuatu yang memiliki makna dan arti untuk orang lain. Itu bentuk hal yang bisa kita bagi dalam hidup. Apa yang kita miliki bukan hanya soal harta benda dan lain sebagainya. Tidak. Waktu kita untuk Tuhan atau persekutuan dan lain sebagainya kita berikan, tenaga kita berikan untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, itu lebih luar biasa. Kenapa? Ya, Tuhan bilang jerih payahmu tidak sia-sia, akan terus diberkati apa yang kau lakukan, daripada ketika kita mau lebih banyak menerima. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari apa yang telah dijalani oleh Paulus dan semua yang dia jalani ini, dia memotivasi para pelayan, dalam hal ini penatua di Efesus sebelum perpisahannya, meninggalkan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanannya di tempat yang lain. Paulus, ya, dia memberikan pesan kepada para hamba-hambanya, kepada para penatua, tapi juga tentu kepada kita sebagai orang percaya. Apa pesan Paulus, saudara? Ya, ada dua hal. Yang pertama, jaga diri. Ada dua kali Paulus dia menekankan, jaga diri. Tetapi juga Bapak Ibu, Paulus dia katakan kepada hamba-hambanya, para penatua, jaga kawanan umatmu, jaga seluruh kehidupan jemaat. Ayat yang ke-28 sampai 30. Ya. Saudara, Paulus dia ingatkan untuk bisa mengatasi, memerangi, menghadapi setiap kondisi yang sulit dalam hidup, dalam tugas-tugas pelayanan dan lain sebagainya, termasuk godaan-godaan. Yang harus kita lakukan adalah jaga diri, waspada terhadap segala sesuatu. Ya. Tetapi juga khusus pada para pelayan, jaga umat. Jangan biarkan umat tercerai-berai, jangan biarkan umat pecah dan lain sebagainya. Harus tetap rangkul umat. Ya. Umat pergi jauh, jarang-jarang tunjuk muka di gereja, ibadah-ibadah. Hamba-hamba Tuhan punya tanggung jawab moral untuk mari datang, rangkul mereka, panggil mereka, ajak mereka dan lain sebagainya, supaya persekutuan atau kawanan umat Tuhan ini tetap terjaga, tetap terpelihara, tetap ada dalam kekompakan dan lain sebagainya. Walaupun dalam banyak hal ya beda-beda itu biasa, ya. Tapi jangan karena perbedaan itu lalu membuat kita terpisah. Paulus pesan, ya, tetap mari saling rangkul supaya ada di dalam kebersatuan. Karena hanya dengan kebersatuan, hanya dengan kehidupan yang baik dan rukun, Mazmur dia bilang apa? Dalam kehidupan yang demikian, berkat Tuhan akan tercurah, diperintahkan untuk dinikmati selama-lamanya. Dan terakhir hal yang luar biasa, Paulus dia berdoa kepada Tuhan untuk serahkan hamba-hambanya, umatnya, supaya ya Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap lawat dan seterusnya. Dari bagian firman Tuhan apa yang perlu kita maknai, saudara? Yang pertama, saya tadi bilang cara hidup Paulus, pola-pola pelayanan yang dilakukan oleh Paulus ini harus jadi teladan, sumber inspirasi bagi kita semua, umat Kristen, tapi juga para pelayan. Banyak hal yang tadi saya jelaskan yang telah dilakukan oleh Paulus dalam hidup sebagai anak Tuhan, dalam hidup sebagai hamba Tuhan, dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Mari kita maknai dia secara baik dan bijak dalam melaksanakan hidup kita.
di dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, subtema kita, bekerja membuat hidup makin berarti. Ya. Subtema ini mendorong kita untuk bisa memaknai hidup ini dengan memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita bersyukur hari ini ada beberapa anak Tuhan yang telah memberi diri untuk dilantik sebagai pengurus persekutuan wanita, tapi juga pengurus persekutuan pria periode 2022-2025. Bagi ya anak-anak Tuhan yang akan dikukuhkan, dimeteraikan sebagai perangkat pelayan dalam jemaat ini. Kerja-kerja yang dilakukan oleh Paulus, ya, kiranya juga menjadi kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara. Bekerjalah dengan penuh kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Ya. Kalaupun ada pencobaan, tantangan, rintangan, jangan karena soal-soal itu lalu saudara meninggalkan kerja-kerja yang dipercayakan Tuhan bagi saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, ya, ketika saudara menghadapi bentuk tantangan apapun. Ya, percaya bahwa pekerjaan ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri, Tuhan yang anugerahkan. Tuhan pasti memperlengkapi saudara dengan roh dan hikmatnya. Yang penting saudara, laksanakanlah kerja-kerja itu dengan jujur, dengan takut Tuhan, dengan bersih. Maka percayalah, semua yang saudara lakukan akan terus diberkati bagi hidup saudara, bagi ya pelayanan yang saudara lakukan. Tuhan berkati kita supaya bisa memaknai hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain.